bahwa apa yang kami prasangkakan terhadap agama ibu itu salah, mungkin niatnya begitu. Tapi seperti ini Tidak perlu Bu. membuktikan, kita tidak perlu pembuktian, kita hanya beriman itu saja cukup. Oh, jadi ibu naik ke sini membuktikan kalau ibu itu tidak perlu membuktikan, tapi imani saja gitu. Ya, tetap membuktikan itu namanya Bu. Ibu membuktikan kalau ibu hanya imani saja, tetap. Tapi kalau Berarti ibu berzina kalau tidak ada. kenapa Ayo. bilang berzina? Jelas berzina. Kenapa Jelas berzina. Karena tidak ada aturan pernikahan, Bu. Kalau tidak ada aturan pernikahan, maka tidak bisa dikatakan ibu dan suami ibu itu menikah. Kalau tidak ada aturannya. Berarti kita di Indonesia ini juga salah dong. Loh, di mana salahnya? Letak kesalahannya siapa yang salah? Kalau orang Islam jelas. Tidak aturannya sama kami juga ada aturan. Coba kalau sama mana? Kami kan dalam kitab suci. Ibu di mana? Ayo jawab. Mana kitab suci yang menjelaskan itu coba? Kalau tidak ada berarti ngarang itu. Kalau tidak ada pembuktian itu, kalau memang itu benar dilakukan demi kebaikan, kenapa tidak? Bu, tidak ada aturannya. Yang kita bicarakan ini sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan di mata Tuhan. Yang kita pakai ini kan aturan yang datangnya dari Tuhan, Bu. Itulah pondasi kita, Bu. Itu pegangan kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kita informasi terkait masalah aturan pernikahan, sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan ini, maka kumpul kebo aja orang tiap hari, nggak usah kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Iqbal, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sudah. Nanti dulu bahas itu sebentar. Aku udah capek bahas itu sampai Hermawan. Sebentar. Ini dulu syarat aturan menikah ini. Aturan menikah diberkati di gereja mana ini? Cepat, ayo. Tuhan, Anda ini sekolah apa ini? Kacau. Ya, sebenarnya saya tadi mau tanya Pak, malah ditanya. Loh, ini aku bertanya sama Bu Tina. Anda kan evangelis, pendeta, bantulah. Masa tidak dibantu kayak gini nih? Kan gimana ceritanya? Harus dibantu. Tanya yang lain-lain dulu tuh. Monggo Bu Tina. Tanya gantian. Iya. Tuh. Bu Tina ada tadi. Makasih Bang Pelayar, syukron Bang Pelayar. Barakallahu fikum. Sehat selalu Bang Pelayar ya.
Nah, tanyalah, terserah lah. Aturlah situ. Ayo, buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum follow akun Kata Bible, silakan di follow akun saya, teman-teman ya. Saya minta tolong untuk di share, di posting ulang. Yang belum follow silakan follow, di follow juga akun Unirifa, teman-teman ya. Yang sudah memberikan hadiah, saya doakan semoga Anda murah rezeki, sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Yang belum absen love orange, silakan Anda absen love orange dulu ya, agar algoritma TikTok kita tetap baik. Yang nonton 1.600, masa yang absen baru 700? Padahal absen cuma membutuhkan 1 koin. Anda ini bagaimana? Kok pada nyelam? Nyelam dia kebingungan. Mana ada jawabannya? Ada itu. Butina sudah dapat belum jawabannya ini, Butina? Macet saudara. Belum kan? Oke, saya tunggu Bu. Saya mute lagi. Agak noise Bu tadi. Silakan cari dulu. Kalau dapat nanti buka mute-nya aja. Gak ada itu Bu, aturan menikah. Itu Ibu harus tanyakan itu. Loh, ini terus kami diberkati dalam gereja ini. Ini sakramen pernikahan ini aturan dari mana ini? Nah itu. Nah kalau Ibu mau simple saya jawab. Itu datangnya dari pikiran manusia Bu. Yang namanya pikiran manusia itu pasti ngarang sudah itu Bu. Walaupun misalnya tidak ada di Alkitab, tapi kalau memang Berarti itu, Ibu berzina kalau tidak ada. kenapa Ayo. dalam berzina? Jelas berzina. Kenapa Jelas berzina. Karena tidak ada aturan pernikahan Bu. Kalau tidak ada aturan pernikahan, maka tidak bisa dikatakan ibu dan suami ibu itu menikah. Kalau tidak ada aturannya. Berarti kita di Indonesia ini juga salah dong. Loh, di mana salahnya? Letak kesalahannya siapa yang salah? Kalau orang Islam jelas, Islam itu benar, ada dasarnya dalam kitab sucinya. Sah atau tidak sahnya pernikahan di mata Tuhan itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dia harus sudah akil balik, harus sudah cukup umur yang pertama, harus ada maharnya, harus ada walinya, ada penghulunya yang menikahkan, ada saksinya. Ada aturannya Bu dalam Islam itu. Ada juga aturannya sama kami juga ada aturannya. Coba kalau sama mana? Kami kan dalam kitab suci. Ibu di mana? Ayo jawab. Mana kitab sucinya menjelaskan itu coba? Kalau tidak ada berarti ngarang itu. Kalau tidak kalau memang itu benar dilakukan demi kebaikan, kenapa tidak? Bu, tidak ada aturannya. Yang kita bicarakan ini sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan di mata Tuhan. Yang kita pakai ini kan aturan yang datangnya dari Tuhan Bu. Itulah pondasi kita Bu, itu pegangan kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kita informasi terkait masalah aturan pernikahan, sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan ini, maka kumpul kebo aja orang tiap hari, nggak usah kawin gitu. Apa yang Ibu diberkati dalam gereja kalau nggak ada aturan? Berarti kan ngarang itu diberkati itu. Ya mana kalau ada mana? Kejadian 2 mana? Ibu cari dulu, Ibu noise Bu. Kejadian 2 ayat 24. Iya kalau ada, baca Kejadian 2 nomor 24, baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga Nggak nyambung. keduanya menjadi satu daging. Gak nyambung. Syarat yang saya minta ini aturannya mana? Pak, bukan itu yang saya minta. Yang saya minta ini aturan. Aturan. Ya, Bu, mute dulu Bu, akan noise Bu. Ibu sambil cari juga, nggak nyambung itu. Yang saya minta aturan. Kalau dia memang untuk kebaikan, kenapa tidak dilakukan? Oh, jika hanya orang hidup ini Bu, jika hanya untuk melakukan kebaikan, Ibu tak usah beragama. Orang tak percaya Tuhan aja baik Bu. Orang agnostik, orang ateis, orang banyak di luar sana penyembah kelapa itu. Pohon kelapa aja disembah, anak babi aja disembah, banyak itu Bu. Kucing disembah, ayam disembah. Tak ada aturan. Apa bedanya? Tapi dia berperilaku baik, dia melakukan kebaikan sama semua orang. Kalau tolak ukurnya hanya karena berlaku baik, kayak nggak usah diskusi kita. Orang penyembah pohon kelapa aja baik. Tapi dia kan baiknya nggak ada aturannya. Loh, Ibu juga sama, Ibu juga tak ada aturan. Mana aturannya coba? Apa bedanya? Mana aturannya? Namanya teratur loh. Mana kalau teratur? Kalau teratur, mana aturan menikah itu mana dalam kitab Ibu mana Bu?
Kalau tidak ada maka ibu sama itu sama penyembah kelapa. Ini sederhana, mendasar sekali nih Bu. Yang penyembah kelapa tidak ada aturannya, kami ada aturannya. Mana aturannya? Mana aturannya? Selama ini kami melakukan aturannya. Iya, mana aturan menikah itu? Mana aturan menikah? Di mana syarat-syaratnya menikah? Tata caranya mana aturannya? Mana? Bayangkan saking tidak ada aturannya Bu. Cuman di dalam Kristen aja Bu, diberkati itu bapak-bapak menikah sama bapak-bapak, ibu-ibu menikah sama ibu-ibu dalam gereja karena tak ada aturan. Mana itu ada? Banyaknya di mana-mana. Ibu buka aja di Google. Pernikahan sesama jenis diberkati dalam gereja. Muncul ribuan foto itu. Cari aja literasinya itu, banyak di Google itu. Itu oknumnya yang salah itu Mas, oknumnya yang salah, bukan gereja yang salah. Oke, saya tanya, kalau bukan gerejanya yang salah, kenapa diberkati? Ayo. Itu bukan agamanya yang salah, itu oknumnya yang salah. Bu, oknumnya ini tetapi melakukan pemberkatan di dalam gereja. Kenapa diberkati dalam gereja kalau oknum? Banyak kali lagi. Kalau oknum itu 1-2 orang tak masalah lah. Ini banyak Bu, ratusan orang. Diberkati dalam gereja, bapak-bapak kawin sama bapak-bapak, ibu-ibu kawin sama ibu-ibu, bahkan ada perempuan di Eropa kawin sama anjing, tak ada aturan. Cari aja literasinya di Google kalau tak percaya, datanya valid, literasinya ada itu. Ada seorang wanita di Eropa kawin sama anjing karena tak dilarang, tak ada aturan. Kalau tidak dilarang berarti boleh, itu yang disebut aturan. Yang namanya aturan itu Bu, yang disebut aturan itu ada perintah, ada larangan, ada solusi, itu baru disebut aturan. Tapi kalau hanya diperintahkan jangan berzina, tetapi tidak dijelaskan apa itu zina, berarti tidak ada solusi. Dijelaskan tentang zina. Mana dijelaskan? Mana? Ada, dia tuh lagi bilang Mana? seorang laki-laki menceraikan istrinya dan dia kawin dengan, walaupun dia tuh kawin dengan perempuan yang belum menikah sekalipun, masih anak gadis, dia sudah berzina. Jadi bercerai itu zina? Bercerai kalau di dalam Katolik tidak ada istilah perceraian. Nah, itu berzina. Oke, kalau dia tidak bercerai, dia melakukan hubungan suami istri, dia melakukan hubungan intim, tetapi dia tidak menikah, berarti boleh? Tidak. Mana larangannya coba? Mana larangannya? Ayo, mana larangannya? Kasih saya larangannya dalam Bible, mana ayo? Mana coba? Ibu cari dulu ayatnya lah, baru ibu kita lanjut diskusi. Saya mute dulu sebentar ya. Cari dulu dalilnya. Kalau ada saya menyerah, saya mengaku kalah dengan Ibu Tina, berarti ibu benar itu. Ya, cari. Terserah ibu mau baptis saya jadi Katolik tak apa-apa, terserah ibu atur loh. Ya, cari. Ayo. Cari dulu ayat Bu. Ten. Pendeta ibu aja, Pak Hermawan aja tak sanggup jawab ini, ayo. Data, saya minta data, mana datanya? Kalau tak ada berarti wah Anda carut marut ini, Anda sama kayak penyembah kelapa ini. Sama kayak penyembah ayam itu nggak ada aturan, terserah aja dia. Sekelas Pak Hermawan yang bisa berbahasa malaikat saja macet ini. 1 Korintus 7 tentang Baca. perkawinan. Baca. Nah, jadi ini setiap laki-laki mempunyai istri sendiri, setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Suami memenuhi kewajiban istri, demikian pula istrinya.
istri Nggak tidak nyambung. berkuasa atas tubuh. Nah nyambung, bukan itu yang kuminta. Yang kuminta syarat sah menikah, tata cara, aturan menikah, sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, agar seseorang itu sah di mata Tuhan menjadi suami istri. Aturannya yang saya minta, itu kan tak nyambung itu. Aturan. Laki-laki dan perempuan meninggalkan orang Pak, itu tuanya. Kan itu dah itu umur sama 18. itu sama saja Pak, kewajiban. Astaga, tak nyambung Pak Hermawan. Yang saya minta ini syarat sah menikah. Syaratnya menikah itu sah itu apa, weh? Ada, harus kasih data pokoknya. Adanya kan di catatan sipil. Gimana? Berarti di Bible tidak ada ya? Ya ini tadi. Ya, tidak. istri-istri tunduklah pada suami. Nah itu. Kasihlah. Nggak nyambung. Yang saya minta ini syarat sah menikah, aturan menikah, diberkati dalam gereja itu mana? Itu yang saya minta. Mana itu kalau diberkati itu? Tak ada dalil seperti itu. Kalau tidak ada berarti Anda berzina itu. Karena Anda melakukan hubungan intim, tidak ada sahnya statusnya pernikahan Anda itu, suami istri sama istri Anda. Orang aturannya aja tidak ada. Ayo. Tak ada, aku harus ada itu, pokoknya harus berikan dalil. Nggak mau tahu. Berikan dalil Pak Hermawan, mana datanya? Ayo. Loh tadi yang lanjut usianya yang terkena manusia tadi belum tidak bisa ya? Wah itu tak nyambung itu, tak ada urusan sama itu. Apa yang berusaha Pak Hermawan jelaskan dalam kitab Daniel itu apa? Anak manusia itu siapa? Yang lanjut usianya itu siapa? Aku cuma tanya gitu. Menurut Pak Hermawan kan yang lanjut usianya itu kan Tuhan Bapa. Ya anak manusia? Anak manusia kan Yesus mengaku anak manusia. Nah, berarti kan Yesus bukan Bapa ya? Yesus bukan Bapa, memang dia bukan Bapa. Siapa yang bilang Yesus itu Bapa? Tapi Yesus nyembah Bapa. Yang bilang Yesus itu adalah Bapa Oneness. Seharusnya Pak Hermawan perdebatkan ini sama Mikana, sama orang-orang Oneness. Nah, aku mau tanya aja kok. Oh ya berarti ya. Kalau Anda tanya sama saya, apakah Yesus itu Bapa? Yesus bukan Bapa. Yohanes 8:17-18. Sebab ada tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Kata Yesus, aku yang bersaksi atas diriku sendiri dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku yang telah mengutus aku. Yesus utusan, Bapa yang mengutus. Yesus bersaksi, Bapa bersaksi. Maka sah kesaksian dua orang, dua entitas, dua pribadi antara Yesus dan Bapa. Selesai. Yang jadi permasalahan sekarang, kalaulah Bapa itu Tuhan, menurut Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu Allah dan manusia. Saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, ya jawabannya Yesus Tuhan. Bapa Tuhan bukan? Bapa Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Nah itu sakti kan? Tidak selesai, sampai kapanpun akan terus seperti itu. Kan Yesus bilang Tuhan itu satu Pak, itu dua Tuhan Pak. Nah sekarang saya tanya, saya manusia bukan? Saya manusia bukan? Ya kamu manusia. Pak Hermawan manusia bukan? Manusia. Ada berapa manusia? Dua manusia. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Sang sumber Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Darah Yesus. Kamu beda. Kalau dua pribadi ya. Kalau ditanya soal manusia dia normal. Kalau ditanya Tuhan dia bingung. Kalau tak masuk akal lalu kenapa Anda imani? Kalau tak masuk akal lalu kenapa Anda imani? Tuhan itu maha bijaksana Pak Hermawan. Maha bijaksana tidak Tuhan itu? Enggak, itu kan masih pakai. Saya tanya Pak Hermawan, Tuhan itu maha bijaksana tidak? Ya.
Kalau Tuhan dikatakan maha bijaksana, mustahil Tuhan itu membuat kita bingung. Masa Tuhan membuat kita bingung? Kalau Tuhan dikatakan maha bijaksana, berarti Tuhan itu akan memberikan kita informasi-informasi yang bisa kita telaah, bisa kita terima dengan akal sehat kita, Pak. Ya, manusia kan ada yang bijaksana, ada yang enggak tuh. Loh Pak, yang saya bicarakan ini Tuhan, kok lari ke manusia lagi? Saya bicara Tuhan. Yang saya bicarakan ini Tuhan. Tuhan itu maha bijaksana, tidak? Maha bijaksana. Kalau Tuhan itu maha bijaksana, Pak, menurut saya bentuk kemahabijaksanaan Tuhan itu dengan cara Tuhan itu memberikan kita informasi yang valid, yang bisa kita terima dengan akal. Saya tanya Pak Hermawan, nah sedangkan di dalam Kristen itu, dalam Kristen konsep ketuhanan Anda itu tak masuk akal. Kalau Tuhan itu akal kan bukan ilmu manusia, Mas, filsafat. Jadi Loh, teologi iya. kan. Oke, saya tanya sekarang Pak Hermawan. Ini ya, sekarang saya tanya. Bukti daripada tidak masuk akal itu, contohnya sekarang saya tanya. Pak Hermawan. Manusia itu ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan. Yesus ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus manusia, tapi bukan Kenapa dia ciptaan Tuhan. Ah, kan? Ah, barusan dia bilang manusia itu ciptaan Tuhan. Sudah bingung. Dia bilang manusia itu ciptaan Tuhan. Yesus manusia, berarti Yesus ciptaan Tuhan. Itu konsekuensi logis, Pak. Pak, itu konsekuensi logisnya. Ini aku tak berbicara dia lahir dari Roh Kudus. Yang kubicarakan Yesus ini. Yang lain. Aku tak bicara dia lahir dari Roh Kudus, Pak. Yang kubicarakan ini adalah esensi Yesus, Pak. Hakikat Yesus ini, nah, Pak. Hakikatnya Yesus ini, keadaan Yesus yang sebenarnya sebagai manusia, betul tidak? Ya, bisa alti, bisa. Nah, saya tanya, kalau Yesus itu manusia, manusia ini ciptaan Tuhan bukan? Tubuhnya. Iya, manusia ciptaan Tuhan bukan? Ya. Berarti Yesus ciptaan Tuhan. Selesai, Pak Hermawan. Loh, kok bukan? Piye iki? Kalau Yesus bukan ciptaan Tuhan, berarti Yesus bukan manusia. Yesus menjelma jadi manusia. Beda, Mas. Kita Pak, bukan Yesus. kok menjelma itu loh? Yesus itu dilahirkan. Dia dilahirkan, Pak. Sama seperti Pak Hermawan, sama seperti saya. Tidak keluar dari batu. Kita dilahirkan, sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu. Yesus itu juga bertumbuh, Pak. Dari dia lahir, bayi, anak-anak, balita, sampai dia dewasa, sampai dia meninggal. Betul tidak? Betul. Apa bedanya sama Pak Hermawan? Pak Hermawan juga dari bayi, dari balita, anak-anak. Enggak, sekarang saya tanya Pak Wah, sebentar dulu. Yang saya bicarakan ini kemanusiaannya Yesus, bukan ketuhanannya. Tunggu dulu. Pak Hermawan dilahirkan anak bayi, ya, sampai bapak itu jadi balita, anak bayi di bawah umur 5 tahun, sampai jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal. Betul? Betul. Yesus seperti itu tidak? Ya, Yesus disunat. Yesus Iya. marah, Menangis, Yesus marah, Yesus menangis, dia kelaparan, tertidur di atas perahu, betul? Ya. Yesus sekolah, belajar, betul? Betul. Disebut manusia tidak Yesus ini? Manusia. Manusia ini ciptaan Tuhan bukan? Kalau saya ciptaan, Yesus bukan ciptaan. Beda. Kalau saya sama, berarti saya begitu. Wah, ya ini kacau. Yesus dari firman bukan? Oh, Yesus itu firman, bukan dari firman. Yesus itu firman. Yesus firman. Pak Hermawan firman bukan? Loh, saya bukan firman kok, firman gimana? Oke, baca Matius pasal 4 nomor 4, baca. Ya, Matius 4 ayat 4, baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, saya tanya, manusia dari firman bukan? Ya bukan loh, gimana toh? Loh, berarti salah itu tadi. Coba dibaca ulang. Dibaca ulang. Coba dibaca ulang.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia dari firman bukan? Loh, manusia itu hidup dari makanan jasmani dan rohani, kan? Tadi di situ manusia hidup dari firman bukan? Loh, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti manusia hidup dari setiap firman bukan? Ya, dari setiap firman yang keluar dari Allah. Yesus firman bukan? Jadi mendengarkan firman Tuhan itu loh Mas, maksudnya Mas, bukan Ay, manusia dari akhirnya. Kan ini hidupnya bukan lahir. Jadi hidup makanan dan juga firman Tuhan. Yesus ini firman atau penerima firman? Yesus firman. Bukan penerima firman. Yesus bukan penerima firman, no. Yesus firman. Oke, baca Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8. Loh, Mas, kamu pandai sekali, tapi ada Daniel 7:13 bisa ya tadi ya, Daniel 7:13 ya. Yohanes 17 nomor 8 baca. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sebab Dan mereka segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman apa yang diterima oleh Yesus ini? ya perkataan Bapa. Berarti Yesus menerima firman. Ya menerima perkataan Bapa. Firman bukan? Firman. Wah, tadi bilangnya bukan penerima firman. Wah, gimana ini? Ya menerima perkataan Bapa. Tadi Anda bilang Yesus itu firman, bukan penerima Ya firman. betul, itu betul. Ah, ya sudah. Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus itu menerima firman yang diberikan oleh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Menurut Yesus, Tuhan itu adalah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itulah Tuhannya Yesus yang disembah oleh Yesus sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 4 nomor 22. Ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria, Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah apa yang dia kenal. Saya tanya Pak Hermawan, siapa yang disembah oleh Yesus, yang menurut Yesus dia kenal itu siapa? Loh, enggak, firman tadi Bapa. Kok bisa Bapa gimana? Berarti Bapa yang menjadi manusia. Gimana nih? Pak Hermawan, dalam Yohanes pasal 4 nomor 22, Yesus bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah Yesus? Bapa. Bapak. Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Berarti Tuhan menyembah Tuhan. Manusia Yesus menyembah Bapa toh. Loh. Yesus yang menyembah kepada Bapa yang Tuhan ini, Tuhan bukan Yesus ini? Yesus itu Tuhan dan manusia. Di sini sebagai manusia no. Kan turun Pak dari Hermawan, manusia. gini aja nih, gini, langsung skakmat aja ya, langsung skakmat. Tubuhnya Yesus, kemanusiaannya Yesus itu Tuhan bukan? Jasmaninya, secara jasmani. Bukan no, manusia sejati yo. Baca Kolose 2 nomor 9. Ya, Kolose 2 ayat 9. Nomor 9. Baca dengan keras itu. Bah, kamu lebih pandai dari aku Tony. Ya pastilah itu. Kolose 2 ayat sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iya betul. Secara jasmaniah berdiam kepenuhan kealahan. Allah itu berdiam secara jasmani tidak? Kan dikosongkan. Menurut ayat itu secara jasmani Allah itu berdiam tidak? Betul. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Saya bicara Kolose 2, saya bicara Kolose 2 nomor 9. Secara jasmaniah berdiam kepenuhan kealahan. Allah berdiam secara jasmani tidak? Betul. Berarti jasmaninya Yesus itu Allah bukan? Duh, jasmaninya Yesus dipenuhi kealahan toh, kan gitu. Iya, dipenuhi kealahan. Berarti jasmaninya Yesus Allah bukan?
Ya bukan no, kan dipenuhi Wah. toh. Piye, piye. Piye. Yang walaupun dalam rumah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri ya. Jadi Yesus itu Allah dan manusia. Berarti Itu maksudnya, dalil dalam Kolose pasal 2 nomor 9 di mana dikatakan telah berdiam secara jasmaniah kepenuhan kealahan itu salah. betul. Berarti Yesus Allah punya kealahan. kalau betul secara jasmani itu adalah Allah itu sendiri berdiam secara kepenuhan, betul tidak? Ya betul, tapi kan dikosongkan. Berarti aku tak berbicara dikosongkan, Pak. Dikosongkan, ditambahkan, dikurangi. Itu bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu secara jasmani Yesus itu Allah bukan? Ya secara jasmani ya bukan no. Kenapa dibantah, Pak? Manusia. Dalilnya jelas. Masuk Iya. Bapak bisa disunat. Allah masuk bisa disunat. Iya. Astaga, Pak. Ini ya, saya kasih lagi. Saya kasih lagi satu dalil. Saya kasih lagi satu dalil. Yohanes pasal 1 nomor 1. Saya kasih lagi satu dalil, Pak ya. Yohanes 1 pasal 1. Saya tanya, Pak. Pada mulanya adalah firman, betul? Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, betul? Ya. Dan firman itu adalah Allah, betul? Betul. Firman itu adalah Allah, betul tidak? Betul. Firman Yesus adalah yang Allah. sabar. Firman yang adalah Allah itu tadi menjelma menjadi manusia menurut Yohanes pasal 1 nomor 14. Firman yang adalah Allah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Manusia ini Allah bukan? Ya manusia ini kan Allah dan manusia. Manusia ini Allah bukan? Allah yang menjelma jadi manusia. Iya, firman yang adalah Allah itu menjelma menjadi manusia. Berarti manusia ini Allah bukan? Ya Allah. Manusia yang adalah Allah ini siapa, Pak? Namanya, Pak? Yesus. Berarti kemanusiaannya Yesus adalah Allah, betul? Dua sifat, Mas. Allah dan manusia. Barusan dia bilang firman yang adalah Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia. Kita pakai logika, Pak. Firman yang adalah Allah itu sendiri, bukan itu yang saya bahas. Firman yang adalah Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia, betul tidak? Betul. Manusia ini punya nama, namanya Yesus, betul? Ya. Berarti Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia, betul? Betul. Allah bukan Yesus ini. Yesus Allah. Manusianya Yesus ini Allah bukan? Ya manusia no. Loh, lebih yegi. Yesus itu Allah dan manusia. Itu itu namanya satu pribadi punya dua sifat. Itu. Ini view. Oke. Aku tak pakai Oke. dulu ini. Saya. Oh, tuh sedikit lagi loh. Tolonglah. Ya, yang mati di kayu salib, Pak Hermawan, yang mati di kayu salib itu manusia atau bukan manusia? Manusia Yesus. Manusia itu Tuhan bukan? Manusia bukan. Berarti dosa Anda ditebus sama yang manusia, betul? Ya. Dosa Anda ditebus sama yang manusia, di mana manusia ini bukan Tuhan, betul? Ya manusia dan Tuhan kok. Kemanusiaannya Tuhan bukan? Manusia tidak berdosa. Dosa Anda yang ditebus ini sama manusia bukan? Ya sama manusia. Oke, berarti dosa Anda ditebus sama bukan Tuhan. Ya dengan selalu ditebus. Bingung. Papipu.
Dosa Anda ditebus sama yang mati. Dosa Anda ditebus sama yang mati. Yang mati ini bukan Tuhan. Berarti dosa Anda ditebus sama yang bukan Tuhan, betul? Yang mati di sini Tuhan dan manusia, bukan manusia saja gitu loh, Mas. Oh, berarti Tuhan bisa mati. Manusianya yang bisa mati. Loh, tadi Tuhan dan manusia. Ini gimana? Anda ini tak konsisten. Kan dikosongkan. Yang mati. Iya, yang mati ini Pak, saya ini bicara yang mati. Yang mati ini manusia apa Tuhan? Manusia. Manusia yang mati ini Tuhan bukan? Tuhan dan manusia. Tadi bilang bukan Tuhan. Dari awal kan Tuhan dan manusia. Tadi Pak Hermawan bilang kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Manusia itu kita Tadi Anda bilang kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Iya, yang saya bicarakan ini. Loh, Pak, ini aku enggak loh. Iya loh, Mas, Yesus itu bisa mati tapi bisa bangkit dan naik ke surga. Aku tak bicara bangkit. Dan sudah. Jalur semua. Follow ya, teman-teman, follow. Firman, tak ada sadar. Bagaimana ini Bu Tina? Coba Bu Tina jelaskan kepada saya ini Bu Tina. Ini bagaimana pendeta Anda saja bingung, Bu. Pendeta Anda saja bingung, Bu. Dia bingung ini. Kalau Allah itu bisa kita pikirkan dengan logika kita, berarti dia bukan Allah. Allah itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika, Mas ya. Gimana ini? Terus ngapain dia ngasih informasi kalau tak bisa dilogikakan? Ya terus ngapain Tuhan itu? Untuk apa Tuhan? Begini Bu Tina, untuk apa Tuhan memberikan kita informasi? Untuk apa? Ya biar kita tahu. Biar kita tahu. Bagaimana cara kita tahu? Pakai akal tidak? Kalau kita samakan dia dengan akal, Tuhan itu maha kuasa. Saya tanya, bagaimana cara Ibu tahu? Sebentar Bu. Tuhan yang maha besar itu Mas ya. Ini Mas ya, dengar Mas ya. Tuhan yang maha kuasa itu tidak bisa kita pikirkan dengan kita tidak bisa kita mengerti dengan otak kita yang sedemikian kecil ini. Terus? Dia itu maha besar, maha kuasa, bisa melakukan apa saja. Bahkan dia bisa menjadi manusia. Terus? Jadi Tuhan itu dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan itu bisa menjadi apapun. Ya. Bisa nggak Tuhan Ibu jadi ayam? Tuhan bisa, kalau dia mau jadi ayam, dia bisa jadi ayam. Berarti Tuhan Ibu bisa jadi ayam? Nah, saya nggak percaya sama Tuhan ayam dong. Loh gimana ini? Sama manusia percaya. Ibu tadi bilang Tuhan dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun, betul tidak? Betul. Bisa tidak Tuhan Ibu jadi ayam? Ya bisa. Oke, kalau Tuhan jadi ayam, pada saat ayam itu dipotong lalu digoreng, apakah masih bisa dikatakan Tuhan itu maha kuasa? Gimana Mas ya? Dari mana kita tahu itu Tuhan itu jadi ayam? Ibu bilang, Ibu percaya kalau Tuhan itu bisa menjadi apapun. Ibu tadi yang bilang, Tuhan dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan menjadi apapun, itu betul tidak? Gini Mas ya, Tuhan Jangan Yesus gini. itu dilahirkan dia itu. Jangan lari dulu Bu, jangan kemana-mana dulu. Ibu tadi bilang Tuhan itu dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun. Terus saya tanya, kalau Tuhan itu dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun, bisa nggak Tuhan itu jadi ayam? Bisa. Kalau Tuhan Ibu menjadi ayam, ternyata pada saat Tuhan menjadi ayam, Tuhan dipotong, Tuhan disembelih, lalu Tuhan digoreng. Pada saat Tuhan digoreng di dalam wajan, apakah Tuhan itu masih dikatakan maha kuasa? Berarti dia bukan Tuhan kalau sudah digoreng. Itu dia Bu, pintar Ibu. Tuhan nggak mungkin berarti jadi ayam, betul? Karena ayam tidak maha kuasa, betul tidak? Bisa saja.
Loh, ini gimana Tuhan ibu? Maha Kuasa, dia bisa jadi apa? Loh, Bu, kalau Tuhan itu dikatakan maha kuasa, begini Bu. Kalau Tuhan itu dikatakan maha kuasa dengan cara Tuhan itu bisa menjadi apapun, nggak begitu logikanya Bu. Yang namanya Tuhan itu bisa jadi mustahil. Contoh apa? Punya nggak Tuhan itu sifat mustahil? Punya. Contoh, kalau Tuhan dikatakan maha kuasa, ya mustahil Tuhan itu menjadi tidak maha kuasa. Itu logikanya itu. Kalau dikatakan Tuhan itu maha besar, mustahil Tuhan itu menjadi kecil. Mustahil, karena dia mengatakan dia itu maha besar. Masa tiba-tiba jadi kecil? Berarti bukan Tuhan. Betul? Oke. Kalau Tuhan itu dibilang tidak bisa dilihat, menurut 1 Timotius pasal 6 nomor 16, masa tiba-tiba Tuhan bisa dilihat? Berarti Tuhan Anda berdusta. Gitu loh. Berarti itu bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya satu lagi, tidak usah ayam. Kalau Tuhan Ibu itu dikatakan maha kuasa, bisa tidak Tuhan Ibu itu menjadi bukan Tuhan? Bisa? Bisa Tuhan menjadi bukan Tuhan? Bisa, kalau dia mau. Maaf Bu, saya ketawa, saya minta maaf. Kalau Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Lah, sekarang kan gini, Tuhan itu suka-suka dia loh, mau jadi apa saja dia bisa. Iya, pertanyaan saya, kalau Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Ya tetap dia. Loh, kan jadi bukan Tuhan dia. Lah, dia tetap Tuhan, mau jadi siapa? Loh, pertanyaan saya, Tuhan itu bisa tidak menjadi bukan Tuhan? Ibu bilang bisa. Kalau bisa, berarti siapa yang jadi Tuhan? Ya tetap dia. Loh, kan dia jadi bukan Tuhan. Bu, gimana Ibu ini? Dia mau jadi apapun, dia tetap Tuhan. Mau jadi apapun, dia tetap Tuhan. Bu, pertanyaan saya, bisa tidak Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Kalau sudah menjadi bukan Tuhan, berarti sudah nggak ada Tuhan, Bu. Tetap dia. Inilah konsep yang tak masuk akal yang Anda paksakan itu untuk Anda terima. Kasihan Ibu ini. Ibu ini korban sebetulnya, Bu Tina. Mungkin Uni Rifa bisa memberikan masukan. Enggak jadi korban, saya bukan korban. Saya bahagia ikut Tuhan Yesus. Saya sudah bahagia ikut Tuhan Yesus. Ibu korban, Bu. Percayalah. Uni Rifa monitor Uni. Wah, Uni Rifa ini pukul lari ini bagaimana ini? Saya ditinggalkan sendiri ini, woi. Ini giliran Uni Rifa ini sesama ibu-ibu, Uni, monitor Uni. Wah, ditinggalkan saya sendirian. Saya mau asar ini teman-teman, woi. Tar, saya lihat dulu di bawah. Bang Kores naik, Bang Moto bantu dulu. Saya mau sholat ini. Wah, ini kacau ini. Parah Kores, gak mau terima ini. Mau asar dulu. Ya nggak gitu Bu logikanya Bu. Ya Bu ya. Jadi itu logika yang salah itu. Sebentar, saya undang teman saya dulu Bu ya, biar bisa ngobrol sama Ibu ya. Uni Ripa, tolong Uni Ripa. Assalamualaikum. Uni, wei. Uni Ripa, wei. Ini gimana ini? Bang Ardian saja ntar. Ibu harus sadar Bu, nggak boleh Ibu kayak gitu, Ibu ya.
Itu pikiran yang salah. Yang ibu sampaikan dari tadi itu tak bisa diterima oleh akal sehat. Itu bertentangan dengan pikiran manusia. Itu bertentangan dengan standar berpikir. Kalau Tuhan itu tidak bisa diterima dengan akal, maka Tuhan itu tidak maha bijaksana, Bu. Tuhan itu dikatakan maha bijaksana dengan cara Tuhan memberikan kita informasi yang bisa diterima dengan akal sehat. Lantas kalau Tuhan itu tidak bisa diterima dengan akal, apa dasar ibu beriman? Berarti ibu ini bukan berarti ketika Tuhan itu kita memahami Tuhan itu dengan akal kita sama dengan Tuhan, itu nggak nyambung namanya. Menyetarakan Tuhan hanya karena Tuhan itu bisa dirasionalkan, nggak gitu konsepnya. Tuhan itu, Bu, bisa dipikirkan dengan akal, bisa. Makanya Tuhan itu dikatakan maha bijaksana. Dalam Islam kami mengenal Tuhan kami, termasuk Tuhan ibu juga, tetapi ibu tak akui karena ibu masih kafir, mohon maaf ya. Dengan cara Tuhan itu memberikan informasi kepada kita melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi melalui apa yang Allah wahyukan kepada kepada nabi-nabinya. Informasi melalui firman-Nya. Mana ada ibu itu informasi dari manusia? Kalau ibu itu kitab ibu itu karangan manusia, hasil penyelidikan, dalilnya ada dalam kitab ibu dituliskan. Ibu nggak baca kitabnya ini. Itu ibu ada Bible nggak di situ? Saya kasih ayatnya, ibu baca sendiri. Kenapa? Ada Bible ibu nggak di situ? Ibu baca, saya kasih dalil. Ada. Coba baca Lukas pasal 1 nomor 1 sampai 4, baca. Lukas Pasal 1 nomor 1 sampai 4. Ustadz Miftah naik dulu. Ustadz Miftah gantiin sebentar saya Ustadz, saya mau ada perjalanan ke kantor ini Ustadz, sekarang semua sholat asar. Ustadz Miftah tolong gantiin saya dulu. Ustadz Miftah di bawah naik. Wah ini sudah saya invite, wah saya blokir nanti ini. Nah ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gantiin saya dulu sebentar, saya mau perjalanan ke kantor ini ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Ya Ustadz, ini saya mau mau perjalanan ke kantor. Ustadz Miftah atur dulu ibu ini. Tadi ibu ini mengatakan bahwa Bible itu firman Tuhan. Saya kasih Lukas pasal 1 nomor 1 sampai 4 untuk membuktikan kalau Bible itu hasil penyelidikan. Nah silakan dilanjut sama Ustadz Miftah ya. Ya. Nah dilanjut sama Ustadz Miftah ya Bu, dilanjutkan. Saya mau perjalanan ke kantor sekitar 10 menit ya. Pada mau ke majelis ini saya juga. Waduh ya, serius. Oke, nggak apa-apa. Ayo, masih punya waktu. 10 menit Ustadz, sebentar. Sekarang saya mau sholat dulu. Ya Ibu, selamat sore Ibu. Bu Tina ini dari Tritunggal. Selamat sore. Iya, selamat sore Ibu. Ya, Gimana Ibu? selamat sore. Iya, selamat sore Ibu. Bisa dengar suara saya Bu ya? Bisa dengar ya suara saya Bu ya? Dengar. Iya, jaringan saya pun agak ngelek ini Pak. Iya. Dengar. Gimana Ibu? Perbedaan Tadi katanya gimana? tentang Yesus. Iya tentang Yesus. Terus Yesus itu Allah atau manusia gitu ya. iya, Dalam kepercayaan kami Yesus itu mengambil rupa manusia supaya betul. manusia itu meniru cara dia gitu. Oke. Ini Ibu, yang namanya manusia itu, Bu, yang namanya Tuhan itu tentu berbeda dengan ciptaannya, Bu. Sepakat nggak Bu? Sepakat nggak Bu? Yang namanya Tuhan itu pasti berbeda dengan ciptaannya, Bu. Sepakat nggak Bu? Iya. Sepakat. Iya. Nah, manusia itu kan ciptaan, Bu. Iya kan? Iya. Sedangkan Tuhan itu sang pencipta.
Berarti berbeda, jelas berbeda kan? Nah, Yesus ini manusia kan? Iya. Nah, berarti layak tidak dianggap Tuhan itu? Karena dia diutus Tuhan untuk menjadi manusia supaya manusia itu mengikuti jejak dia. Dia itu diturunkan Tuhan itu, dia tidak bisa kita lihat gitu ya. Dia tidak bisa kita biar kita lebih percaya gitu loh, bahwasanya ada loh orang yang seperti dia, seperti jadi panutan gitu bagi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, itu kita sepakat, Bu. Bahwasanya Tuhan untuk menyatakan dirinya, untuk memberitahukan dirinya, maka mengutuslah seorang utusan. Semua nabi nih, Bu, semua nabi diutus itu untuk memberitahukan bahwasanya ada Tuhan Sang Maha Pencipta, ada Tuhan yang Esa, ada Tuhan yang Maha Agung, memperkenalkan. Begitu juga dengan Yesus. Makanya kan Yesus mengatakan bahwasanya dirinya itu seorang hamba, seorang penyampai firman. Betul. Jadi Dia Tuhan bilang itu mengutus. Dia itu bilang itu seorang itu untuk supaya kami mengikuti jejak dia, supaya kami juga tidak tinggi hati gitu loh, tidak. Nah, betul. Memang itu betul, Bu. Itu adalah Tuhan. Dia tetap mengatakan dirinya itu adalah seorang hamba. Nah, betul, Bu. Yang namanya utusan itu tugasnya untuk menyampaikan pesan daripada yang mengutusnya. Nah, sekarang Ibu coba pikirkan, yang mengutus Yesus itu siapa? Tuhan. Tuhan. Yang diutus itu siapa? Dia diutus sebagai manusia. Enggak, yang diutus itu siapa dulu? Yang diutus itu siapa? Yesus. Yesus. Berarti antara utusan dan yang mengutus sama tidak? Tidak sama. Tidak sama, itu bagus itu. Antara yang mengutus dan yang diutus tentu berbeda. Dan antara utusan dan yang mengutus tinggian mana? Tinggian yang mengutus. Tinggian yang mengutus. Nah, itu berarti sesuai dengan pengajaran Yesus, bahwasanya kata Yesus pun mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan juga tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Maksud daripada Yesus mengatakan seperti itu supaya apa? Memberitahukan kepada manusia, termasuk juga kepada ibu, untuk tahu bahwasanya ada Tuhan, yaitu Bapa. Maka kenapa Yesus mengatakan di Matius 11:25, Ibu di situ ada Bible enggak? Kenapa? Ibu di situ ada Bible enggak? Ada Ya, Bible ada. enggak di situ? Nah, coba di Matius 11:25. Coba Matius 11:25. Coba buka, Bu. Bentar ya. Ya, nanti kita pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Matius 11:25. Pelan-pelan ya teman-teman. Karena ada pepatah bilang gini teman-teman, mengobati orang yang terkena hipnotis itu lebih susah dibandingkan orang yang terkena doktrin. Kita lebih mudah menyembuhkan orang yang terkena hipnotis, teman-teman. Sudah ketemu Ibu? belum. Oh ya udah. Matius 11:25 sambil mencari. Di situ dikatakan seperti ini, Bu. Di Matius 11:25 Yesus berkata, Bu, aku bersyukur kepadamu Bapa. Coba dengarkan Ibu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di situ yang menjadi Tuhan itu siapa? Ya. Bapa atau Yesus? Di situ Yesus sebagai manusia.
Yesus tidak mengatakan itu nggak boleh ditambah-tambahin, Bu. Yesus tidak mengatakan sebagai manusia. Ada nggak di situ kata-kata aku sebagai manusia mengatakan Tuhan Bapa dan bumi, mengatakan seperti itu enggak? Yesus tidak mengatakan Selama itu. Yesus itu di dunia, dia itu sebagai manusia. Oke, gini Bu, Ibu percaya nggak dengan perkataan Yesus? Ibu percaya nggak dengan perkataan Yesus? Mau mengikuti nggak semua perkataan Yesus? Iya mau. Ayo, mau mengikuti. Di situ Yesus mengatakan bahwasanya aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yang menjadi Tuhan itu Bapa atau Yesus? Bapak. Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan tidak? Selama dia di bumi, dia itu sebagai manusia ya. Katanya ibu mau mengikuti Yesus katanya. Berarti ibu menantang Yesus kalau begitu. Ayo, katanya ibu mau mengikuti Yesus. Kan? Ayo, katanya ibu mau mengikuti Yesus. Berarti ibu Ya menantang selama ini saya Yesus. juga sudah mengikuti Yesus. Oke, kalau memang mengikuti Yesus, Kenapa? di situ yang dikatakan Yesus yang menjadi Tuhan itu Bapa atau Yesus? Ya. Coba ibu. Ulangi Pak, nggak jelas. Kalau ibu mau mengikuti Yesus, menurut Yesus di Matius 11:25 tersebut, yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu Bapa atau Yesus? Ayo, Matius coba 11. ibu kan 11:25 katanya ibu mau mengikuti Yesus. Berarti kalau begitu ibu menantang dong. Hei, ibu, nanti marah berarti Yesus. Nanti ibu malah diusir. Mau ibu diusir sama Yesus? Tuhan Kenyang Yesus kami engkau. tidak seperti itu. Tuhan Yesus Oke, sangat baik ya, sama oke. kami Coba berdosa baca pun lagi. dia tetap mau. Ya coba, Dia tetap coba ulangi lagi. kami. Ya. Ya coba baca ibu. Coba bapak, bapak. Sampai berapa? kesalahan teman. Matius 25. Matius 11:25. Matius berapa? Matius Matius 11 nomor 25. Kita doakan ya teman-teman, Bunda Tina ini mudah-mudahan mau berdamai dengan Bibelnya ya. Iya, kita bukan mengarahkan untuk Matius menjadi 11, mualaf, tidak. Kita berharap Bunda ini berdamai dengan Bibelnya. Kita berharap supaya Bunda ini mau mengikuti ajaran Yesus yang ada di Bibelnya, tidak ada yang di Al-Quran ya. Ayo silakan Bunda baca. Iya, saya juga selama ini mengikuti Tuhan Yesus. Pak. Oke, kita buktikan. Oke, ibu kan merasa kan, itu kan baru merasa kan. Nah sekarang buktikan. Coba buka dulu dong. Ibu selama Udah, ini saya merasa mengikuti Yesus, gitu. Sekarang kita buktikan. Apakah benar Ya. ibu mengikuti Yesus? Coba buka. Udah ketemu? Udah. Oke, coba dibaca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena lagi semuanya aku itu masuk ya. Waalaikumsalam bagi warahmatullahi orang wabarakatuh. bijak dan orang pandai, tetapi engkau mengatakan kepada orang kecil. Berarti yang menjadi Tuhan baik di langit maupun di bumi siapa ibu di situ menurut Yesus? Ini menurut Yesus loh. Siapa bu? Ya Bapa. Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan enggak? Ya selama dia di bumi dia adalah Ayo manusia nambahin yang- kan, mulai tuh mau menantang lagi tuh. Itu nambahin namanya. Menurut Yesus Tuhan di situ siapa? Kan Bapa. Berarti Yesus Bapa. punya Tuhan enggak menurut Yesus? Kan saya bilang Pak, Yesus itu selama ini perkataan dia selama dia masih di dunia. Berarti Nah, ya itu enggak, Yesus ibu sebagai katanya ibu manusia. pengen mengikuti Yesus. Uni kalau mau masuk Ya. silakan Uni. Saya sekedar membackup sementara menunggu Aki Iqbal.
Coba Bunda, Ibu Ini coba. monitor loh, ini, Pak. Ini Udah monitor. monitor. Tadi udah monitor tadi. Ini monitor lo nih. Coba Bunda. Tadi monitor tadi assalamualaikum. Tadi. Ini Coba, monitor dulu Bunda. nih, aku perjalanan ke kantor nih biasa. Tolong dulu. Ustaz Miftah juga lah, lanjut. Enggak apa-apa. Coba Bunda, katanya Bunda itu mau mengikuti Yesus. Merasa akan mengikuti Yesus, tapi buktinya malah melawan Yesus. Coba di situ jelas-jelas yang menjadi Tuhan langit dan bumi itu siapa? Yesus atau Bapa? Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan, betul nggak? Betul. Berarti yang menjadi Tuhan Yesus atau Bapa? Bapa. Berarti Yesus bukan. Gini Pak ya. Kan berarti ayo mau melawan Yesus. Ayo kan? Mau melawan Yesus, katanya mengikuti Yesus. Tuhan yang begitu besar itu, yang maha besar itu tidak bisa kita pahami dengan otak kita yang sedemikian kecil ini. Oke. Jadi Otak yang kecil itu, oke. Yesus mengajarkan apa dengan otak yang kecil itu? Mengajarkan Tuhan itu Bapa, Yesus itu utusan, atau Yesus itu Tuhan? Ayo. Dia diutus ke dunia sebagai manusia. Betul, sebagai manusia yang menjadi Tuhan adalah sebagai Tuhan. betul, diutus semua nabi juga diutus, begitu juga Yesus. Maka dikatakan di Yohanes 17:3, nih Bu, Ibu pengen hidup yang kekal kan? Betul nggak? Jelas ya. Nah, pengen hidup yang kekal, maka Yesus pun memperkenalkan dan juga memberitahukan kepada ibu nih, memperkenalkan, memberitahukan bahwasanya apa? Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu siapa? Allah yang benar. Satu-satunya siapa, Bu? Ya, Yang benar itu Allah yang benar itu siapa, Bu? Satu-satunya itu, Bu? Ya Allah. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di situ yang menjadi satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Allah Bapa. Yang menjadi utusan siapa, Ibu? Tuhan Yesus. Wah, kan nambahin. Hanya mengikuti Yesus katanya. Berarti Ibu nggak mengikuti Yesus kalau begitu. Saya mengikuti. Iya kan? Katanya Ibu mengikuti Yesus, itu berarti menolak Yesus. Coba Ibu pelan-pelan lagi baca Matius 28:20, Ibu. Baca Matius 28:20-nya, Bu. Di Matius 28:20, Ibu sambil mencari saya bacakan ya, Bu. Ini Yesus langsung mengatakan, Bu. Oke. Di Matius 28:20, Yesus mengatakan seperti ini, Bu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ibu percaya nggak dengan perintah-perintah Yesus? Ibu percaya nggak dengan perintah-perintah Yesus? Percaya. Maka kata Yesus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, kata Yesus di Matius 28:20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yesus berjanji akan menyertai Ibu Tina. Yesus berjanji akan menyertai anak-anak Ibu Tina. Yesus berjanji akan menyertai seluruh keluarga Ibu Tina. Kalau Ibu Tina, anak-anak Ibu Tina, keluarga Ibu Tina melakukan perintah-perintah Yesus, betul nggak, Bu? Ya. Betul nggak?
Nah, berarti ibu mau mengikuti kan perintahnya Yesus? Iya. Perintahnya Yesus menuhankan Bapa atau menuhankan Yesus? Karena Yesus itu Tuhan sendiri. Nah, berarti kan gak ngikutin, ayo. Perintahnya Yesus nih Bu, perintahnya Yesus untuk menuhankan Bapa, tapi ibu menuhankan Yesus, sama nggak dengan perintahnya Yesus? Ayo, sama nggak? Perintahnya Yesus dengan ibu sama nggak? Perintah siapa? Tadi Yesus memerintahkan untuk menuhankan Bapa, tetapi ibu malah menuhankan Yesus. Sama nggak dengan perintahnya Yesus? Dengan perintahnya ibu, dengan keyakinan ibu? Coba ulangi Pak. Yesus memerintahkan tadi di Matius 28:20, Yesus untuk memerintahkan, lakukanlah segala yang kuperintahkan. Percaya nggak dengan perintah-perintah Yesus? Percaya nggak Ya, ibu? percaya dong. Percaya. Yesus memerintahkan untuk menuhankan Tuhan yang satu, yaitu Bapa. Ibu malah menuhankan Yesus. Sama atau beda dengan perintah Yesus? Pak, jangan cuma baca satu ayat saja. Mulai kan katanya mengikuti Yesus. Kenapa menolak? Kenapa menolak perintah Yesus? Saya nanya, kenapa ibu menolak perintah Yesus? Saya bukan menolak, karena di perintahnya yang lain ada juga dikatakan bahwasanya saya kasih kesempatan. Yang mana coba, yang mana perintah Yesus untuk menuhankan Yesus? Mana perintahnya coba? ada dibilang di situ, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa mengikuti aku dia akan hidup. Mengikuti berarti mengikuti kan, mengikuti Yesus, mengikuti perintah-perintah yang namanya Kita kan mengikuti. Tuhan loh. Oke, Bu, yang namanya mengikuti itu mengikuti Ya. perintahnya atau tidak mengikuti perintahnya? Mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya. Perintah Yesus itu untuk menuhankan Yesus atau menuhankan Bapa? Menuhankan Bapa. Menuhankan Bapa, bukan menuhankan Yesus. Itu baru benar sesuai dengan perintah Yesus. Iya kan? Tapi tetap Yesus itu adalah Tuhan. Kan gimana coba? Itu perintah Yesus bukan? Itu perintah Yesus bukan? Perintahnya kami mengikuti dia, mengikuti teladannya. Mengikuti teladannya, betul, mengikuti perintahnya, mengikuti teladannya, dan salah satunya adalah perintahnya itu untuk menuhankan Bapa, bukan menuhankan Yesus. Betul, Yesus itu sebagai jalan kebenaran. Betul, Yesus itu Gini Pak ya. Dia di situ mengajar sebagai manusia. Jadi tidak mungkin dia bilang di situ dia adalah Tuhan, sementara dia berwujud manusia. Selama di dunia Tuhan Yesus adalah manusia yang bahkan dia bisa mati di kayu salib. Saya ikuti. Ketika berwujud manusia tersebut, ketika berwujud manusia, Yesus memerintahkan menuhankan dirinya atau menuhankan Bapa? Menuhankan Bapa, Menuhankan Bapa. Berarti yang dituhankan Yesus atau Bapa? Ya Bapa. Ya Nah, Bapa itu itu Yesus sendiri. Di mana coba? Di mana Yesus mengajarkan bahwasanya Bapa adalah Yesus itu sendiri? Coba di mana pengajaran Yesus seperti itu? Katanya mau mengikuti Yesus. Ayo, coba tunjukkan di mana Yesus mengajarkan bahwasanya Bapa itu adalah Yesus sendiri. Bapa Maha Kuasa, sedangkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai di Yohanes 5:30.
dia selama, makanya saya bilang Pak, dia selama di dunia dia itu adalah manusia. Betul. Yang namanya manusia Tuhan bukan? Ya tidak dong. Nah, Yesus sebagai manusia mengajarkan. Setelah dia naik ke surga, dia adalah Tuhan. Oke. Setelah Yesus naik ke surga, itu menemui siapa? Ayo. Yesus ke surga itu menemui siapa? Siapa yang ditemui oleh Yesus ke surga? Di surga itu Yesuslah Allah. Gimana coba? Gimana pengajaran Yesus bahwasanya di surga itu Yesus adalah Allah? Di mana pengajaran itu beda dengan pengajaran Yesus? Ayo, ibu menentang nih, katanya ibu merasa mengikuti Yesus. Saya ikuti coba. Katanya ibu mengikuti Yesus. Oke, saya ikuti Yesus, katanya naik ke sorga sekarang. Yesus naik ke sorga itu mau kemana? Mau ke rumah Bapaknya. Nah, ke Bapa. Yesus menjadi Bapa atau Yesus mau menemui Bapa di situ? Ya, menemui Bapaknya. Menemui Bapa, menemui Tuhannya, bukan menjadi Tuhan. Iya kan? Coba Bu, coba ibu berdamai dengan Bible ibu sesuai dengan pengajaran Yesus. Di Yohanes 5:30 jelas-jelas Yesus itu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dianya itu siapa Bu? Dianya Yesus atau Bapa Bu? Iya, dianya itu adalah Bapa. Yesus menceritakan ada Bapa di sorga yang harus dituhankan. Yesus mengatakan bahwasanya apa? Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, bukan dirinya. Yesus mengajarkan di Markus 12:29 juga, wahai Bani Israel, hukum yang terutama itu adalah Tuhan itu Esa. Yesus dengan Bapa menurut Yesus sama atau tidak? Ayo Bu. Di Ibrani 13 nomor 8 Bu. Oke. Yesus dengan Bapa berbeda tidak Bu? Sewaktu masih di dunia Yesus berbeda dengan Bapa, tapi di surga mereka sama. Sama, coba dari mana? Di mana ada dalil? Di mana ada dalil bahwasanya di sorga Yesus itu sama? Tadi udah barusan dikatakan Yesus ke sorga itu menemui siapa? Ya. Yesus ke sorga menemui dirinya atau menemui Bapaknya? Menemui Bapaknya. Menemui Bapaknya, bukan dirinya. Bapak dengan anak sama tidak Bu? Kan? Ibu kan punya suami ibu dengan anaknya ibu kan punya suami, punya anak kan, anaknya ibu sama nggak dengan suaminya ibu? Iya. Sama nggak? Ya nggak sama dong. Nah, nggak sama. Yesus datang ke surga menemui Bapa, bukan menjadi Bapa di situ. Iya kan? Di Ibrani 13:8 Bu. Di Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tetap sama, baik itu kemarin maupun hari ini dan selamanya Bu. Yesus turun ke bumi sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Maka di Ibrani 13 nomor 8, silakan ibu cek sendiri, saya tidak mengurangi sedikit pun, bahkan titik komanya pun tidak saya kurangi.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah Yesus itu, Bu. Itu maksudnya kasihnya itu loh. Kasih Yesus kan? itu tidak pernah. Mulai oke. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa tidak? Di dunia dia tidak maha kuasa, tapi di surga dia maha kuasa. Di mana? Di mana coba sebutkan kalau Yesus itu maha kuasa di sorga. Ibu nambah-nambahin, ibu mulai ini menentang Yesus saja dari tadi. Oke, Ayo. kita baca dulu ya. Silakan. Di mana tunjukkan kepada saya satu saja dari perjanjian lama, dari kejadian sampai kecelakaan, sampai ke UGD, sampai balik lagi ke rumah, sampai mendapatkan resep, sampai ke Wahyu. Coba tunjukkan satu saja kalau Yesus itu maha kuasa. Ayo, coba tunjukkan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus sesuai dengan pesan Yesus di Matius 28:20 bahwasanya Yesus adalah maha kuasa. Sedangkan di Yohanes 5:30 jelas-jelas Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Ayo coba tunjukkan, ada nggak coba Bu? Cobalah Bu, berdamai dengan Bibelnya Ibu. Kan ya. Ada nggak pengajaran Yesus yang mengatakan Yesus itu maha kuasa Ibu? Selama dia di dunia dia tidak maha kuasa karena dia manusia. Ya memang manusia Bu. Emang manusia gimana sih Bu? Pernah nggak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ya memang manusia, diutus sebagai manusia. Pernah dia mengatakan Tuhan. Waktu Silakan, dia dicobai di mana? 4 ayat 7. Oke, di mana? Oke, di mana? Padanya ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu sewaktu dia dicobai. Sewaktu dia berpuasa 40 hari dia dicobai oleh iblis, maka dia berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang menjadi Allah di situ Yesus atau Bapa? Coba Bu. Di dalam Bible-nya Ibu, kan ada yang namanya perikop Bu. Iya. Ya kan Bu? Coba sebutkan di dalam Bible Ibu dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak satu perikop yang menunjukkan Yesus Tuhan? Tetapi kalau yang menunjukkan Yesus hamba Tuhan itu ada perikopnya, yaitu di Matius 12 Bu. Ini bacaannya apa Bu? Di mana itu? Di Matius 12 ada satu perikop. Ini bacaannya apa Bu? Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Kalau perikop Yesus hamba Tuhan ada di Bible-nya Ibu, tetapi coba tunjukkan pada saya, ada tidak dari kejadian, dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, perikop yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Oke, kita buka ya Pak ya. Silakan. Roma Di 16 sini. ayat 2. Coba sebutkan. Coba sebutkan. Perikop bahwasanya mengatakan Yesus itu Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Udah. Itu pengajaran Yesus atau pengajaran Paulus? Ayo. Saya nanya, itu pengajaran Paulus atau pengajaran Yesus? Paulus itu diberi hikmat oleh Yesus. Sekarang pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus sama tidak? Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan, sama tidak dengan Yesus? Ayo Ibu.
Yesus mengatakan yang namanya Tuhan itu adalah Bapa yang di sorga. Paulus mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Sama enggak pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus? Sama tidak? Sama. Loh, saya ulangi. Yesus mengajarkan Tuhan dirinya adalah Bapa yang di sorga. Paulus mengajarkan Tuhan itu Yesus. Sama atau tidak? Karena itu di perjanjian baru ya Pak ya, di situ juga Yesus. Saya tidak nanyain itu, Bu. Kita tidak menanyakan itu perjanjian lama, perjanjian baru. Yang ditanyakan pengajaran Yesus. Ibu mau mengikuti pengajaran siapa? Coba. Pengajaran Yesus dong. Pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus yang menjadi Tuhan itu Bapa di sorga atau dirinya? Bapa di surga. Bapa di sorga. Yesus mengajarkan yang menjadi Tuhan itu Bapa di sorga atau Yesus? Bapa di surga. Mana? Hanya berarti oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus tetap Tuhan. Loh, gimana sih Ibu katanya mengikuti Yesus nih? Yesus hamba Tuhan. Ini kan Yesus. Hamba ini yang menjadi hamba ini siapa? Yesus. Yesus. Yang menjadi Tuhan siapa? Ya Tuhan. Iya, bukan Yesus kan? Cobalah Bu berpikir. Saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus, tapi ternyata ibu melawan perintah-perintah Yesus. Saya nggak melawan loh Pak. Oke, saya ulangi, kalau ibu tidak melawan, yang berarti kalau ibu tidak melawan, Yesus itu punya Tuhan tidak? Yesus selama di dunia dia punya Tuhan. Tapi Mulai di katanya surga, dia adalah tidak Tuhan. melawan, katanya ibu tidak melawan, katanya gimana ibu ini? Kalau ibu Nah, tidak sekarang itu kan melawan, Tuhan Yesus tidak di dunia lagi. Dia sudah di Oke. surga, berarti kita sudah sama serupa dengan Allah. Oke, saya ikuti. Di mana ada pernyataan Yesus, di mana ada pengajaran Yesus ketika naik di sorga itu sama dengan Bapa? Ayo, di mana Karena Yesus- pernyataan Yesus? Yesus itu adalah firman sendiri, firman Allah sendiri. Oke, saya ikuti deh. Bahwasanya ibu meyakini Yesus adalah firman itu sendiri, begitu? Iya. Oke, berarti firman adalah Yesus, Yesus adalah firman, begitu? Iya. Oke, kalau Bible ibu itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Berarti Bible itu Tuhannya ibu juga? Loh. Saya ikuti narasi ibu, itulah namanya doktrin Bu. Itu namanya doktrin dari gereja. Ibu mengatakan, meyakini bahwasanya Yesus adalah firman. Firman adalah Yesus. Ini belum Maka- selesai ini saudara. Ustaz, kenapa ini? Oh lanjut Ustaz, maaf. Iya. Maka konsekuensinya Bu, itu yang namanya doktrin, itu doktrin yang salah Bu. Maka konsekuensi ketika meyakini bahwasanya firman adalah Yesus, Yesus adalah firman, konsekuensinya Bible ibu juga Tuhan.
Loh, tadi ibu mengatakan Yesus adalah firman, firman adalah Yesus. Sekarang saya tanya, Bible ibu firman Tuhan bukan? Iya. Berarti Bible ibu juga Tuhan kan bu? Lah kan beda, makanya itu yang namanya firman dengan Tuhan itu beda, yang namanya firman dengan Yesus itu beda, karena Yesus juga tidak pernah mengajarkan bahwasanya dirinya adalah firman. Itulah doktrin Bunda, coba direnungkan, dihayati. Oh iya, saya ini pengikut Yesus ya, berarti saya harus harus mengikuti dong dengan perkataan Yesus. Yesus hanya mengatakan dirinya penyampai firman, ibu. Yesus hanya mengajarkan dirinya itu sebagai penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Silakan Akhi, lanjutkan. Ya bu, coba Lanjutkan aja Ustaz Miftah. Nggak apa-apa, lanjutkan maka aja, di Ustaz Yohanes Miftah. 17:8, Yesus di Yohanes 17 nomor 8, ibu silakan catat tuh, barangkali saya bohong dengan ibu. Coba ibu, di Yohanes 17:8 Yesus mengatakan, Yesusnya di ibu, sebab segala firman yang telah kusampaikan kepadaku. Tuh, Yesus itu penerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkaunya itu siapa bu? Tuhan. Tuhan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya kan, menyampaikan firman. Berarti kalau ibu meyakini Yesus adalah firman, berarti Yesus itu menjadi ibu, begitu? Masuk ke dalam mulut ibu, masuk ke dalam otaknya ibu Yesusnya. Itu bu, Yesus sebagai penyampai firman. Saya ulangi lagi, coba ibu catat di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tubuh. Ya lanjut Akhi, silakan Akhi. Di sini udah asar Akhi, udah asar. Oke. Iya. Saya asar dulu ya, saya asar dulu. Di sini udah asar. Oke, Ustaz lanjut. Ya, Bu Tina, sampai di mana Bu Tina tadi berdiskusinya kira-kira sampai sama Ustaz Miftah, Bu Tina? Apa yang Bu Tina dapati hasil daripada perdiskusian Ibu Tina tadi? Coba, silakan. Hasilnya? Nggak ada hasil. Saya tetap percaya tuh Yesus. Saya tetap percaya Yesus. Tahu dari mana Ibu itu? Ya? Para kepercayaan Ibu itu tahu dari mana? Kitab suci adalah rujukan utama kita itu untuk beriman. Karena kitab suci diyakini sebagai firman Tuhan atau informasi yang Tuhan berikan kepada kita manusia untuk kita jadikan pedoman, itu dasar utama kita beriman. Kalau ibu tetap memaksa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ibu tahu dari mana? Bagaimana cara ibu mengidentifikasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana ibu tahu? Apakah jangan-jangan ibu beriman kepada sesuatu yang datangnya dari bapak-bapak gereja, atau memang dari kitab suci? Coba. Terbukti dia bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Siapa coba yang bisa menghidupkan orang mati kalau bukan Tuhan? Oke, saya bisa buktikan bahwa Yesus posisinya tidak menghidupkan orang mati, tetapi Yesus itu perantaraan saja dalam melakukan mukjizat itu, di mana mukjizat itu diberikan sama Tuhan. Mau saya bacakan dalilnya? Coba. Ya, sebentar. Coba, Pak.
Ibu bisa buka sendiri gak di Bible ibu di situ? Daripada saya tunjukkan, lebih baik ibu baca sendiri deh. Ya, ya. Ibu baca Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 22. Coba ibu baca. Kisah Para Rasul. Dah, gak usah. Pasal 2 nomor 22. Bentar ya. Saya ingin buktikan kepada ibu bahwasanya apa yang ibu sampaikan tadi itu salah. Karena di situ tertulis, dengarlah hai orang Israel, ya, yaitu yang aku maksud ialah Yesus orang Nazaret, yang karenanya Allah melakukan tanda-tanda dan mujizat dan ia sebagai perantara. Silakan baca. Udah dibaca Baca. kok. Ibu baca aja. Kalau saya hafal mati ayatnya, ibu aja baca. Kisah Para Rasul. Pasal 2 nomor 22 ibu baca. Silakan ibu baca KPR 2 nomor 22. Betul nggak Yesus bangkitkan Iya, orang betul. mati? Loh, dibaca, saya mau dengar. Ibu baca, saya mau dengar. Teman-teman di bawah mau dengar. Ya, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Oke, saya tanya ibu, yang melakukan mukjizat itu siapa bu di situ? Yesus. Loh, yang melakukan mukjizat di situ siapa bu menurut ayat itu? Jujur, kenapa anda susah jujur? Dengarlah hai orang Israel, yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, yang karenanya Allah melakukan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan ia Yesus sebagai perantara. Yesus di sini sebagai perantara, bukan sang pelaku mukjizat. Yang melakukan mukjizat di situ adalah Bapa yang di sorga, yaitu Allah itu sendiri. Kenapa ibu tak mau jujur? Menurut ayat itu yang melakukan mukjizat siapa? Siapa yang melakukan mukjizat menurut dalil itu? Siapa yang melakukan? Menurut dalil ini ya. Jujur, Allah. Bu, jujur. Allah. Yesus sebagai apa di situ? Berantara. Yang membangkitkan orang mati itu mukjizat yang datangnya dari Tuhan atau Yesus yang melakukan mukjizat? Dari Allah, tapi yang melakukan Yesus. Yang melakukan, mengadakan mukjizat itu Yesus apa Allah? Allah. Yesus sebagai Perantara. selesai. Semua dan nabi dan rasul itu memiliki mujizat-mujizatnya masing-masing yang datangnya dari Tuhan semesta alam. Nabi dan rasul itu hanya perantara, sama seperti Tuhan Ibu, yaitu Yesus. Yesus juga perantara. Yang melakukan mujizat itu, yang memberikan kemampuan untuk melakukan mujizat itu adalah Tuhan semesta alam, yaitu Allah itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tak ada yang lain. Kalau ibu mengatakan Yesus bisa melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, Paulus juga membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan Eutikus dari kematiannya setelah jatuh dari lantai 3 itu karena ngantuk. Kenapa anda tidak sama Paulus? Elia juga membangkitkan orang mati, Elia itu. Jika hanya itu bu, kenapa ibu tidak sembah yang lain? Kenapa tak sembah Elia? Kenapa tak sembah Paulus? Kenapa sembah Yesus? Tapi Yesus lahir tak sama seperti kita. Yesus lahir dari benih ilahi. Yesus itu tak punya bapa, tetapi dilahirkan dari rahim seorang wanita tanpa melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, tanpa dibuahi. Tapi dia lahir. Lebih hebat Adam. Adam itu nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya, ada dia. Kenapa tak sembah Adam? Di situ Tuhan Yesus itu bisa mau. Yesus bisa menenangkan badai.
Loh, kalau hanya sekedar menenangkan badai lebih hebat Musa bisa membelah lautan. Kenapa tak sembah Musa? Yang membelah lautan bukan Musa. Bukan Musa yang membelah, dia hanya diperintahkan Tuhan untuk membelah. Lah, apa bedanya Yesus? Oh, ini nggak nyambung ini. Apa bedanya Yesus? Kekuatan itu, tanda-tanda itu, dan mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Tuhan. Yesus hanya sebagai perantara, sama seperti Musa membelah lautan, yang melakukan itu Tuhan. Musa hanya sebagai perantara. Jika ibu menyembah Yesus, patokannya hanya sekedar mujizat. Bu, sabar, jangan dipotong. Bukan, dengar ya. Sabar Musa dan dulu. yang lainnya itu Ibu tak lebih paham daripada saya. Sabar dulu. Aku ketiga dia bangkit. Ibu percaya Tuhan itu mati? Tuhan tidak mati, yang mati itu manusia, Bukan Tuhan. bukan. Baca 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Udah baca? Bentar ya, saya cari dulu, agak lama nih. Ya, 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Buktikan kalau Tuhan ibu tak mati. Ibu itu menyembah Tuhan yang mati, yang tak masuk akal itu. Jangankan masuk surga, masuk akal saja tidak ibu ini. Coba. Ya, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu tap-tap layar agar Kamal kita kokoh, dibantu tap-tap sampai tembus 500k teman-teman. Dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun Kata Bible 03, silahkan di follow agar tidak ketinggalan pada saat saya live. Di follow akun para apologet, ada Unurifa dan Ustadz Miftah. Yang Kristen yang pengen blokir Butina karena jengkel, blokir aja apa. Ayat berapa tadi? 1 Korintus pasal 11 nomor 26, silakan dibaca. Satu Korintus Pasal 11 nomor 26, bacakan dengan keras itu. Uni, assalamualaikum. Dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut, saya kick juga ini. Dalam tidur. Tidur nih, capek kali tempat Nandar tadi, terus tempat Kak Sarah. Terus tidur. Bilang aja nggak mau kesini ya. Udah lanjut bu, baca dulu bu. 1 Korintus 11:26. Lanjut bu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Menurut ayat itu yang mati siapa? Tuhan. Bilang ibu tadi Tuhan nggak bisa mati. Menurut ayat itu yang mati siapa bu? Tuhan. Tadi katanya Tuhan nggak bisa mati. Tuh, Inilah itu mati. membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, Tuhan mati tidak? Tuhan tidak pernah mati. Lah, berarti ayat itu salah. Memberitakan kematian Tuhan itu salah. Berarti bacanya kematian manusia, begitu? Nah, di sinilah Itulah itu. Tuhan. Nah, ibu Ini sama memberitahukan Unurifa bahwa aja. Yesus itu Tuhan. Karena ibu wanita, sesama wanita silakan sama Unurifa. Kalau sama saya berat ibu nanti bu. Berat kalau ibu sama saya. Oke. Nah, mau sama Unurifa aja. Mbak, naikin satu akun Uni untuk ngobrol dek. Oke. Akun Bunda Gembala. Mana? Udah ini. Halo, selamat sore Ibu Nih, Tina. aku parkun ya, aku buka kamera, tapi aku parkun karena lagi ada tamu, ada temanku di samping gua ngobrol sama temanku, nggak nyimak aku ya. Oke. Ya. Apa kabar Ibu? Udah makan Bu? Udah. Udah tidur siang Ibu? Belum sih. Ibu orangnya baik ya. Ibu orangnya santun. Kami umat Islam ini tidak boleh zolim. Zolim ini maksudnya apa? Tidak boleh berlaku melampaui batas kepada orang-orang yang tidak memerangi kami, tidak membenci kami. Ibu ini kan
naik ke sini mungkin niat baiknya untuk membela keyakinannya atau untuk membuktikan bahwa apa yang kami prasangkakan terhadap agama ibu itu salah, mungkin niatnya begitu. Tapi seperti ini Sebenarnya tidak perlu Bu, dibuktikan, kita tidak perlu pembuktian, kita hanya beriman itu saja cukup. oh jadi ibu naik ke sini membuktikan kalau ibu itu tidak perlu membuktikan tapi imani saja gitu. Ya, tetap membuktikan itu namanya Bu. Ibu membuktikan kalau ibu hanya imani saja, tetap. Jadi tidak masalah, itu adalah pilihan karena agama itu pilihan. Nah, masalahnya ada begini Bu ya. Kita ini kan hadir ke ruang publik, otomatis banyak orang yang menonton, betul? Betul. Banyak orang yang akan merekam, orang bisa saja merekam ini. Bisa saja orang posting ulang ini. Nah, Ya. kenapa saya berani menjadi narasumber di Komal-Komal Islam, di Komal-Komal saudara saya? Karena saya berani mempertanggungjawabkan setiap omongan saya. Silahkan diuji benar dan salahnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika saya mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, saya tidak menjelaskan dari diri saya sendiri. Kenapa? Sama seperti Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Saya kalau bicara menggunakan ilmu pengetahuan, Bu. Artinya apa yang akan ibu dengarkan dari semua pemaparan saya itu hasil belajar, karena qadarallahnya saya adalah mahasiswi komunikasi penyiar Islam, di mana saya diajarkan di kampus bagaimana mengkomunikasikan agama ini dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau boleh saya tahu, ibu naik ke atas ini, apa yang ibu bicarakan tadi itu hasil pembelajarankah, hasil imani saja, atau hasil dari Roh Kudus? Kira-kira hasil apa, Bu? Saya rasa hasil iman ya. Iman yang diselidiki atau iman yang begitu saja diterima begitu? Ya, karena kan kita dari kecil loh, sudah lahir sudah istilahnya sudah Katolik ya, sudah pengikut Kristus. Jadi ya kita beriman. Pernah mencoba untuk mencari tahu apakah keimanan ini benar atau salah nggak? Untuk apa kita cari tahu kalau kita percaya? Supaya membuktikan apakah keimanan ini benar atau salah. Kita nggak perlu membuktikan apa-apa. Jadi walaupun ada profesor doktor yang bilang Bible itu salah, tetap percaya kalau itu benar gitu. Iya. Satu kata buat ibu, lakum dinukum waliyadin. Oke, nggak apa-apa. Apapun pertanyaan, apapun pernyataan tidak akan merubah ibu. Silakan, tidak masalah. Walaupun namanya itu adalah iman buta, it's okay, itu hak ibu. Nah, sekarang saya memberikan tempat buat ibu untuk bertanya tentang agama Islam atau pemahaman saya tentang agama ibu. Kalau tidak ada, saya tidak meminta ibu menjelaskan agama ibu, karena ibu adalah orang yang iman buta, yang tidak mungkin saya gali pengetahuannya karena akan bersumber dari keimanan yang tidak pernah diselidiki. Ya, silakan. Ada yang mau ibu berpertanyakan? Silakan. Saya juga nggak perlu bertanya tentang agama Islam, buat apa? Kayak saya hanya perlu agama saya saja. Saya tidak perlu itu mau agama Islam mau mereka bagaimana. Saya nggak rasa saya tidak perlu ya. Oke, jadi kalau begitu apa yang ingin ibu lakukan di atas ini? Ya saya cuma mau istilahnya saya itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Ya, di oke. dalam Alkitab itu semua adalah kebenaran. Oke, baik kalau begitu. Karena di bawah ada yang mau diskusi, karena kalau sudah model ini itu model tidak aktif lagi ya. Silakan ibu beriman dengan keyakinan ibu. Lakum dinukum waliyadin. Sehat selalu ibu ya. Terima kasih. Sama-sama ibu. Salam toleransi. Salam toleransi kembali. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.